Kalau saya sih nggak tahu ya, ini kan yang bikin Fitri ya sama teman-teman. Jadi kayak tadi pas masuk tuh kaget, kirain saya ada off air kan, biasanya sama Mbak Ciper kan. Emang mau ngeramein acara gitu. Rupanya acara saya. Nah, Jadi kalau aku tuh awal mulanya gini, dulu tuh sama aku pernah bilang, kita kapan yuk foto pengantin lagi? Karena dulu waktu nikah aku kurus, sekarang aku udah berotot gitu. Terus cuman waktu itu aku masih baru melahirkan kan, masih muda. Nah pas kemarin tuh kayak inget-inget, sekarang kan ulang tahun pernikahan yang ke-10. Ya udah oke, kita jangan cuma bikin foto pengantin, kita bikin acara pengantinnya. Awalnya mau bikin di rumah, cuman dipikir-pikir pasti ribet kan persiapannya. Akhirnya pas kebetulan ada temen aku, dia organizer juga, dia bilang, Kak kalau mau bikin acara bilang aku ya. Dan dia kebetulan ada gedung juga. Akhirnya gimana kalau kita kejutkan dia. Jadi akhirnya aku bilang manajer Mbak Ciper, kalau Mbak Ciper ada kerjaan off air, disuruh ngisi ngedance di acara sosialita kaya gitu. Nah sementara jadi supaya dia nanti bisa ke gedung. Sementara di dalam gedungnya aku udah siapin semua teman-teman, keluarga datang. Kita bikin resepsi pernikahan yang dekornya aja tuh semuanya nuansanya mirip kayak pernikahan kita 10 tahun yang lalu. Ya sebenarnya ya ke-rewind lah, apalagi teman-teman yang diundang juga memang yang 10 tahun lalu membantu juga waktu kita nikahan gitu. iya, soalnya kan biasanya kalau Mbak Ciper tuh perform buka langsung, biasa kan lagu Beyonce tuh kita kan langsung heboh kan buat naikin vibe. Ternyata Pas dibuka lihat, bukan lihat ini pada saya dari subuh, dari jam berapa ya, dari jam 5:30 latihan kan kalau sama Mbak Ciper kan gitu. jujur ini pertama kali ya, dan mungkin sepertinya tidak akan setiap tahun dirayakan ya, karena agak pusing konsepnya, agak pusing ngatur orang-orangnya, agak pusing deg-degannya gitu. Terus jadi ya mungkin sekarang 10 tahun aja dulu cukup ya. Nanti kalau ada energi lagi, kalau ada ide lagi, Ya kalau pahit manis mah ya ada aja ya, cuman ya kita Pasti. jalanin aja. justru yang membuat aku semangat bikin ini, aku tuh mikirnya gini, orang yang pacaran aja setiap bulannya dirayakan, sementara pernikahan yang menurut aku perjuangannya pasti buat teman-teman yang udah menikah pasti tahu lah gitu, berat dihadapi bersama, suka duka dihadapi bersama. Menurut aku harus lebih semangat untuk diselebrasi, dirayakan, dan makanya kita mengundang teman-teman juga untuk mohon doanya supaya selalu pernikahan kita tuh selalu dirahmati Allah, didoain sama-sama, diberkahi. Nggak cuma di anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, 50 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa berkah, dirahmati selamanya bersama sampai sesurga, insya Allah. Memaknai gimana maknanya ya? Lebih bersyukur aja sih Mas, lebih bersyukur kan. Apa ya banyak yang udah dilewatin ya. Banyak yang dilewatin, dan tapi satu hal yang paling saya syukurin gitu. Orang tuh kalau orang-orang tuh selalu bilang, lu kalau kenalan sama cowok jangan cari yang aneh-aneh deh gitu, karena namanya orang tuh udah punya karakter, cowok itu nggak bakal berubah. Kalau sebelum nikah dia sifatnya ABC, udah nikah pasti nggak bakal berubah. Tapi alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah dengan suami yang dia setiap kali ada perubahan ke arah lebih baik, dia mau berubah gitu. Itu yang aku syukurin banget. Dan terima kasih udah jadi jawaban istikharah aku 10 tahun. Woi, Insya Allah. enggak, kalau menyerah mah enggak ya, kayak orang tua kita juga hidupnya lebih berjuang kan lebih susah ya. Buktinya aman-aman aja kan. Ya kita juga harus contoh yang kayak gitu kali ya. Ya, dan termasuk salah satu yang jujur memotivasi aku gitu ya. Kalau misalkan kita lagi umroh atau kalau misalkan kayak lagi ke Mekah, aku tuh melihat pemandangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang udah tua, tapi mereka saling berusaha untuk tawaf bareng, sa'i bareng. Menurut aku itu pemandangan yang jauh lebih romantis daripada kalau kita ke Eropa, ke Paris, ke Jepang, kayak dimana ada orang yang saling menyayangi, dimana mereka secara fisik mungkin udah tua, tapi mereka ingin bersama-sama mencapai surga. Dan harapan aku mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin. Betul, 10 tahun lalu persis. Baju tari meraknya mirip. Hijab kabulnya Sumatera, ininya Sunda ya, Ya. resepsinya. Nah, jadi resepsi 10 tahun lalu tuh kayak gini, ada tari meraknya, ada apa, jadi untuk merimain gitu.
udah ucapin Cin? Udah tadi kan. Oh, udah. Di panggung. Di panggung. Setelah diingatkan. Oh, satu hal yang paling membuat jatuh cinta lagi itu pas aku memutuskan untuk pas bilang untuk berhijab. Itu tahun berapa? Googling aja ya, aku lupa. Ada satu jawaban yang membuat aku kayak ya Allah, ini yang membuat aku yakin sama pilihan aku waktu itu gitu. Pas aku mau berhijab, aku kan nanya, sayang aku gimana kalau berhijab? Terus suami aku bilang, nggak apa-apa kok, orang yang berhijab banyak cantik, tapi nanti kerjaan gimana? Dan suami aku tuh bilang, apapun yang kamu pakai hijab, kalau mau pakai hijab aja. Apapun yang terjadi kita hadapin sama-sama. Di situ aku kayak Setiap hari jatuh cinta sama istri saya. Masa sampai lupa enggak, kalau ngomong suka pas. Ya nggak, ya saya sih lebih ke orangnya yang kayak ngejalanin aja. Cinta mah udah pastilah. Kalau udah lama cinta, sayang lah. Harus ada sih kayaknya kalau udah bikin kayak gini, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Ya nggak sih? Jangan tas dong, isi tasnya. Isi tasnya, kartunya. Nama anak lainnya tapi Cukup aja 2. Ya ngejalanin aja bareng-bareng, kayak sabar, saling ngerti aja sih buat menjaga kepercayaan ya. Saling menjaga kepercayaan lah ya. Ya, maksudnya alhamdulillahnya dan semoga selalu ya kita berdoa orangnya nggak yang aneh-aneh gitu, dan patokan kita tuh kayak kita tuh selalu seneng lihat orang-orang tua zaman dulu yang apapun yang terjadi dengan sebuah kesulitan tuh sampai tua ya udah gitu dijalanin berdua bersama. Nah, mudah-mudahan role model kami ini gitu yang bisa menginspirasi untuk kami bisa terus bersama sampai tua, sampai insya Allah sampai kasih bayi. Ya perkembangan udah pada bawel-bawel berdua. Dan aku senang juga ada acara ini karena nanti anak-anak nggak protes tuh mama papi nikahan aku nggak ada fotonya. Nah sekarang ada. Kakak kaget nggak tadi? Nggak, mereka lebih fokus ke es krim. Ya dulu kan sempat 05 tahun, terus akhirnya dapat sadar, terus ada lahir 2 tahun kemudian dapat karunia. Kayak ya alhamdulillah setiap hari itu kayak dengan namanya anak-anak ya, dengan semua kelebihan kekurangan mereka, kebawelan mereka, nangisnya mereka, rewelnya mereka, ketawanya mereka, itu membuat kami tuh merasa lebih lengkap dan membuat semua perjuangan kita di awal-awal pernikahan tuh terasa kayak berarti dan bermakna. Kayak oh ya Allah, ini jawabannya kenapa engkau pilihkan pria ini. Kalau kecil lah, kalau sekarang iya, kalau kecil. Ya sebenarnya ya mereka biasa lah, kadang-kadang ada saingan-saingan, wajar lah. Tapi ya kita selalu arahin kalau bisa selalu saling menyayangi. Kalau kakaknya tuh dia emang lebih ngomong sih. Karena kalau aku membiasakan gini, kalau aku peluk kakak adiknya, aku harus langsung peluk kakaknya. Jadi aku nggak mau kehadiran adiknya itu jadi dia berasa saingan gitu loh. Dan mungkin karena dia merasa mendapat kasih sayang yang setara sama kayak adiknya, mendapat kasih sayang yang cukup sama dia, jadi dia nggak jealous sama adiknya. mungkin kemarin juga Kamia sama Cipung yang viral juga. Lucu banget gimana tuh. Kalau Kamia tuh, Namanya anak-anak ya. iya, kalau Kamia tuh dia emang senang berteman. Jadi kalau misalkan sore-sore pun dia tuh udah ada agenda, jam 4 pasti harus nongkrong sama temen-temennya. Dan kan kalau Ryanza itu dia tuh seneng pakai baju Spider-Man. Jadi kami tuh kalau lihat anak yang pakai baju Spider-Man, baju Power Ranger, dia tuh seneng ngajakin main. Kalau misalnya kayak kita di restoran aja, ada anak cowok nih pakai baju Spider-Man, itu bisa langsung temenan sama dia. Dia langsung temenin kayak, jadi dinosaur. Jadi emang anaknya sepertinya dia doyan rumpi ya. Dia anaknya emang seneng berteman gitu. Kabarnya juga Cipung di sekolah yang nenangin Kamia juga katanya. Dia karena suka diajarin gitu, kalau misalkan ada teman tenangin, karena dia biasa ngasuh anak tetangga juga, jadi kalau anak tetangga nangis dia tahu ngebujukinnya gitu. Katanya apa, karena Cipung baju ngantuk Anda, kurang tidur, namanya mantan make up dari subuh ya. Jadi ya lihat di komplek juga kebiasa ngasuh gitu anaknya. Kita nggak tahu ya. Ya itu mah netizen aja. Kalau aku kadang DM-an sama giginya, ya udah kita ketawa-ketawa aja gitu. Karena kan kayak Sada juga dulu satu sekolah sama anaknya Tia, sekarang juga satu sekolah anaknya sama Zaskia. Ya udah paling kalau ini kita kayak cecetan kirim foto gitu. Wah, di anak-anak lucu banget. Di awalnya kan aku suka bikin konten kan, terus ada endorse masuk, ide udah mentok nih. Terus udah gitu kayak aku melihat suamiku, aha,
sepertinya aku bisa eksploitasi dia. Akhirnya ya udah, waktu dulu kan ada tren nari bapak-bapak tuh. Yang Filipina ya. Ya, terus udah gitu, coba kamu ada panggil kumpulin bapak-bapak deh, kita bikin geng tari. Sekali viral, rame. Terus kok kayaknya enak ya, mereka yang capek, aku yang dapat uangnya. Jadi akhirnya ternyata responnya sampai sekarang alhamdulillah positif gitu. Boro-boro. Enggak ada, cuman mengikuti aja. Ya saya sih orangnya jalanin aja ya, jangan milih-milih, belajar terus. Lebih keterjebak karena waktu dulu aku lagi hamil, ada endorsean masuk, terus aku bilang apa kita nggak ambil aja ya endorse-nya karena aku udah capek banget, aku udah nggak kuat, apa kita jangan nggak ambil endorse-nya, ya udah nari dong kalau gitu. Kamu mungkin sedikit update kayak kemarin sempat kirim bantuan juga ke Gaza. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.